I don't think mommy likes me very much. Halo semua, balik lagi sama gue Kla di Nonton Bareng Kla. Hari ini gue mau ngebahas satu film lagi yang based on true story, yang lu gak akan sangka kalau ini adalah kejadian nyata. Karena menurut gue sih ini benar-benar gila banget gitu ya, ada kejadian seperti ini gitu. Judul filmnya adalah Orphan yang dirilis tahun 2009, film horor Amerika yang diperankan oleh Isabel Fuhrman dengan begitu baik dan menawan. Menurut gue sih aktingnya keren banget sampai bikin gue nonton film ini benar-benar mual, nggak tahu kenapa sampai kesel dan enak gitu. Apa nih tentang satu keluarga yang baru saja kehilangan bayinya. Terus sang suami itu nyariin istrinya buat adopsi anak. Mereka sebenarnya udah punya anak satu, dan akhirnya mereka ke panti asuhan lah, lihat-lihat mau adopsi anak yang mana gitu. Ketemulah mereka dengan Esther yang diperankan oleh si Isabel ini. Esther ini anaknya manipulatif dan bisa ambil hati orang. Akhirnya mereka memutusin buat adopsi Esther, tapi ternyata masuknya Esther ke keluarga ini bukan mendatangkan berkat, tapi bencana yang benar-benar luar biasa gitu. Karena ternyata si Esther ini bukanlah seorang anak kecil biasa, dia ternyata seorang wanita berumur 33 tahun yang mengidap penyakit hypopituitarism. Itu tuh penyakit di mana pertumbuhan seseorang berhenti, nggak cuma badannya aja yang berhenti tumbuh, tapi mukanya tetap kayak anak-anak. Makanya mereka percaya kalau si Esther ini adalah anak-anak remaja pada umumnya. Selain itu, yang lebih parahnya lagi, nggak cuma karena dia mengidap penyakit ini, tapi dia seorang psikopat. Jadi dia udah orang, dia juga psikopat gitu. Jadi kalau misalkan apa yang dia nggak suka dia rebut, dia bakal berbuat sesuatu yang ekstrim. Ya, dengan di sini dia membunuh orang sampai tega banget, pakai palu lah segala macam. Dan akhirnya keluarga itu berantakan, waktu ketahuan akhirnya sampai menelan korban jiwa gitu. Jadi benar-benar ini bikin gregetan dan serem gitu. Nah, ternyata kisah Esther ini tuh terinspirasi dari satu kisah nyata di Republik Ceko. Nah, kisah ini diceritain kalau misalkan di Ceko itu ada sebuah keluarga. Nah, ada seorang wanita namanya Clara Maureva. I'm sorry kalau ada salah nyebut spell namanya karena agak sulit. Maureva ini punya anak dua, namanya On Beach ya 6 tahun dan Yakub 8 tahun. Si Clara ini punya suami, tapi ditinggalin sama suaminya karena dia tuh punya penyakit mental yang menganggap dirinya tuh reinkarnasi Joan of Arc dan dia bisa bicara sama Tuhan. Jadi emang udah agak-agak aneh gitu ya Clara ini. Nah, karena ditinggalin sama suaminya, akhirnya dia minta adiknya Catherine buat tinggal bareng sama dia. Tapi si Catherine ini bawa seorang anak perempuan namanya Anna berumur 13 tahun di bawa anak. Ternyata si anak ini adalah Barbora Skorlova, seorang wanita berumur 30 tahun yang mengidap penyakit yang seperti Esther tadi. Jadi dia badannya dan mukanya kayak anak-anak. Makanya orang-orang bisa tertipu kalau misalkan percaya kalau dia itu seorang anak kecil. Plus dia tuh actingnya hebat banget dan manipulatif banget sehingga bisa bikin orang percaya banget sama dia gitu. Tapi yang lebih seremnya lagi, si Catherine itu sebenarnya tahu gitu identitas anak sebenarnya. Nah, Catherine sama anak itu ketemu di sebuah universitas. Jadi si Catherine itu sebenarnya sama papahnya itu dulu ikut sekte ini, dia keluar dari sekte ini, diajakin sama anak di sekte yang baru. Jadi mereka tuh masuk ke dalam sekte namanya The End. Jadi ceritanya lebih complicated daripada filmnya. Cerita aslinya lebih gila sih menurut gue sih gitu ya. Nah, akhirnya si Clara ini karena mengidap gangguan mental, jadi lebih gampang lagi buat dipengaruhi sama si anak ini, si Barbora. Nah, nggak cuman anak, ternyata si Catherine nggak cuman Clara, ternyata si Catherine juga punya gangguan mental. Jadi kedua orang ini gampang banget buat dipengaruhi sama si anak. Nah, si anak tuh bikin si Catherine dan papahnya juga sampai ikut ke sekte itu buat bantu ngurusin identitas dia supaya dia punya identitas baru sebagai Anna berumur 13 tahun. Nah, si Clara ini ngerasa kasihan sama si Anna karena si Anna tuh bilang kalau dia tuh korban dari kekerasan fisik di Norwegia. Dia tuh dikejar-kejar sama organisasi yang gimana gitu, pelecehan seksual. Pokoknya benar-benar hidupnya menderita banget gitu kalau dari cerita si Anna ini. Clara tuh ngerasa kasihan dan pengen adopsi si anak, tapi kan adopsi
orang tuh nggak gampang ya. Terus suatu kali si anak ini ceritanya katanya sakit parah, terus dirawat di rumah sakit. Yang bawa ke rumah sakitnya Catherine, tapi Clara nggak pernah datang ke rumah sakit itu. Dia cuma telepon sama anak via telepon, tapi melalui dokter. Jadi si dokter ini mulai masuk ke kehidupan dokter. Ada dokter misterius ini yang pura-pura jadi dokternya anak itu mulai masuk ke kehidupannya Clara. Dan nggak cuma si anak, si dokter ini pun memanipulasi si Clara buat jadi akhirnya si Clara tuh percaya banget sama dokter, sama si anak, sama si Catherine. Jadi apapun yang mereka bilang Clara mau ikutin gitu. Nah puncaknya ini di sini, Clara pengen banget kan, akhirnya Anna pulang ke rumahnya, dia pengen banget si Anna tuh jadi anak dia diadopsi, tapi ternyata ditolak karena katanya si Anna bilang sama polisi kalau misalkan kedua anaknya si Clara ini berbuat jahat sama si anak. Nah terus gimana caranya nih? Nah, si dokter itu ngasih saran yang enggak si anak supaya anaknya si Clara tuh disiksa, katanya supaya roh jahat di dalam tubuh dua anak ini keluar, supaya anaknya jadi baik gitu, dua anak si Clara ini. Nah, akhirnya si Clara percaya, terus disiksa tuh anak tuh, benar-benar siksanya parah banget. Dikurung udah gitu dipukulin pakai jasper, udah parah banget penganiayaannya, sampai akhirnya ditulis di berita itu penganiayaan terbrutal seorang ibu pada anaknya gitu di negara itu pada saat itu. Nah akhirnya udah disiksa begitu, terus si Clara itu kan sibuk ngurusin si anak gitu, pengen si anak tuh pulih gitu dari trauma masa lalunya. Terus kedua anaknya itu dititipin di nenek kakeknya. Terus sebelum dititipin tuh si anak dua itu sempat dibawa ke sebuah pondok di hutan. Di sana dia ketemu sama kakak saudaranya si anak. Ternyata saudara-saudaranya si anak ini juga anggota dari sekte itu. Si anak lagi di pondok itu parah banget, dimasukin ke kandang anjing, terus mereka siksa layaknya anjing, makan kayak anjing, nggak boleh ngomong, buang air besar, buang air kecil di kandang itu, bener-bener udah parah banget gitu. Nah akhirnya Clara masih berjuang supaya Anna bisa jadi diadopsi sama dia gitu kan. Nah udah gitu dibawa ke pondok itu maksudnya buat shock terapi kan. Itu juga perintah si dokter ngasih tahu supaya anaknya bisa berubah gitu, kasih shock terapi aja, bawa ke pondok yang gini. Nah udah gitu akhirnya pada tahun berapa akhirnya si dua anak ini pindah rumah sama si Clara. Itu juga yang rencana yang pindah rumah itu si dokter misterius ini pindah ke rumah baru. Nah si anak dikasih kamar yang bagus, yang sesuai dia mau lah gitu, kamar yang bagus, yang layak. Sedangkan dua anak kandungnya sendiri yang cowok ini malah ditaruh di ruang bawah tanah gitu. Dan ini benar-benar udah penyiksaan yang benar-benar manusia nggak kepikiran gitu, kok bisa begitu gitu. Dua anak ini dikurung di satu penjara di bawah tanah, di borgol. Mereka buang air besar di situ, buang air kecil di situ. Terus mereka yang paling parah suruh makan banyak supaya gemuk. Udah gemuk, mereka suruh potong badan mereka buat dimakan sendiri, dimakan sama anggota sekte itu. Itu udah sakit jiwa banget. Dan si Clara mau lagi ngikutin metode itu gitu. Sisanya sama Anna, Clara, Catherine gitu, ikut-ikutan nyiksa gitu. Nah yang lebih parahnya lagi, disuruh sama sekte itu disuruh masang kamera di ruang bawah tanahnya supaya mereka bisa lihat gitu, kayak lagi di dapur bisa lihat tuh anak di kandang lagi ngapain gitu, supaya ngelihat menderitanya seperti apa tuh anak laki-laki itu gitu. Tapi ya memang ya menurut gue sih Tuhan juga gak akan diem aja gitu. Tuhan benar-benar bekerja buat ngungkapin semua itu dengan cara yang nggak terduga. Tetangganya si Clara baru punya bayi, dia pasang kamera yang sama nih sama kameranya si Clara buat ngawasin bayinya itu, kamera CCTV gitu ya kan. Nah tapi entah kenapa kabelnya apa jaringannya gitu, tiba-tiba yang dia lihat gambar video dua anak lagi disiksa udah nggak jelas gitu di tempat yang benar-benar gak manusiawi. Dia kaget, wah ternyata dia baru sadar kalau itu ternyata rekaman dari rumah sebelah. Akhirnya mereka si orang ini, tetangga itu lapor polisi
lapor polisi. Terus si polisi datang nih, dikasih lihat kan, si polisi dikasih lihat ini ada video begini. Akhirnya polisi datang ke rumahnya, ngegerebek ke rumahnya si Clara dan Catherine. Tapi si Clara dan Catherine ditahan supaya polisi nggak bisa masuk, sampai akhirnya dobrak. Si anak yang benar-benar ini kayaknya bahaya nih, dia pura-pura lari ke bawah tanah bawa boneka, dia pura-pura jadi korban juga. Akhirnya sama polisi dibebasin tuh 3 orang anak itu, si 2 anak yang disiksa terus anak dibebasin. Terus di kayak gimana ya, diobatin lah, taruh di panti asuhan buat pemulihan segala macam. Si Catherine sama si Clara di di sidang, di penjara. Nah, pada saat di panti asuhan, si Barbora atau si anak ini kan takut ketahuan kalau misalkan dia sebenarnya bukan anak kecil gitu, karena kan udah melibatkan polisi. Dan ternyata si Barbora ini tuh salah satu saksi dari satu kasus di Ceko juga, di Norwegia, namanya satu kasus yang lagi dicari polisi juga nih. Akhirnya si anak ini akhirnya entah bagaimana bisa kabur, dibantu sama orang ke Norwegia, baik lagi negara Norwegia. Di Norwegia ngekapok, dia menyamar lagi sebagai Adam, seorang cowok sama dia tutupin dadanya supaya kayak cowok gitu, rambutnya dipotong biar kayak cowok, berumur 13 tahun, dibantu sama satu orang. Dan masih nggak tahu nih kenapa nih orang mau ngebantu si Barbora ini gitu. Mungkin karena si Barbora ini benar-benar manipulatif, bisa bikin orang percaya dan ngikutin apa maunya dia gitu. Seremnya di sini. Akhirnya dia dibikinin paspor tuh sama si Martin tuh, sebagai bocah laki-laki baru 13 tahun. Terus akhirnya dia sekolah di sekolah itu kan. Nah, pada tanggal bulan Desember Adam menghilang. Nah, tiba-tiba si Adam ini menghilang. Terus akhirnya fotonya kan disebarin gitu, kalau ada anak hilang gitu, umur 13 tahun gitu. Lagi pas dicari dari garis segala macam, ternyata ya itu polisi akhirnya tahu kalau misalkan dia tuh Barbora Skarlova, seorang saksi mata yang dicari-cari oleh pihak kepolisian Ceko buat kasus Kurim namanya. Nah, selama penyelidikan kasus Kurim kan Clara dan Katerina mengaku pada pihak kepolisian kalau misalkan akhirnya ngaku gitu kalau mereka nyiksa kedua anaknya. Terus akhirnya karena mereka dimanipulasi sama si anak ini. Akhirnya si nggak cuma Katerina dan Clara, tapi 2 saudara si anak juga ditangkap. Akhirnya si anak juga ditangkap dan mereka dipenjara masing-masing sih selama berapa tahun gitu. Terus katanya sih Barbora tuh mengidap kelainan kejiwaan, terus punya kepribadian ganda. Tapi beberapa orang, sebagian masyarakat, ada beberapa ahli juga nggak percaya kalau misalkan itu tuh salah satu actingnya anak gitu. Dia pura-pura sakit mental supaya hukumannya dikurangin atau segala macam. Sebenarnya dia tuh bukannya sakit mental kalau si anak ini. Si Barbora ini sebenarnya adalah orang yang sangat manipulatif, benar-benar jago banget, jago sandiwara. Dia jago banget buat memanipulasi orang buat percaya sama dia. Akhirnya si 2 anak ini dirawat sama kedua kakek neneknya, besar ya dengan trauma yang entah bagaimana sekarang, benar-benar nggak ngebayangin gitu. Kalau mereka ingat masa kecilnya benar-benar ngeri banget gitu. Jadi luar biasa banget ya ada kasus seperti ini. Nah, kita mau lihat nih video ini nih, rekaman video waktu anak-anaknya dikurung di bawah tanah. Kasihan banget, masih kecil. Tuh Clara sama Katerina ditahan, yang depan Katerina, yang belakang Clara. Mukanya juga udah emang sih orang gak sadar ya. Jadi Barbora lagi menyamar sebagai anak, yang sebelah kanan saat Barbora menyamar sebagai Adam. Lagi dia jadi cowok yang mengaku 13 tahun. Nih sebelah kiri dia foto sama Clara ya. Kalau kita lihat mukanya kan kayak polos banget, emang kayak anak-anak remaja biasa gitu. Cuman gak sangka aja sejahat dan semanipulatif itu sih. Dan Scarla, saudaranya si anak, si Barbora ini. Ini Jan Turek, orang-orang yang nyiksa 2 anak itu. Mereka inilah anggota sekte sesat DN itu. Oh iya, dan satu lagi, ada satu pelaku yang belum ketangkep ya sampai sekarang, si dokter misterius itu, karena nggak ada bukti dan
nggak ada yang nggak ada yang tahu gitu itu siapa. Kemungkinan sih semua orang nyangkanya itu tuh papahnya si Clara sama Catherine, Joseph Scarla yang bantuin si Anna di awal buat bikin identitas baru gitu. Kemungkinan dianggap dia tuh salah satu pendiri sekte The End ini. Cuman dia tuh keluar dari sekte yang dulu The Grail Movement, terus masukin manifest sendiri ke dalam sekte tersebut gitu. Ada yang nyangka sih kalau ini dibiayai oleh satu organisasi orang-orang kaya yang psikopat menurut gue sih. Jadi orang-orang kaya ini katanya sih mereka tuh senang melihat anak-anak disiksa, dilecehkan secara seksual dan dibunuh gitu. Mereka senang gitu melihat anak-anak menderita. Jadi mereka tuh bayar buat video-video ini. Jadi ya yang namanya sekte ya, menurut gue sih ya, pendiri sekte itu sendiri tahu gitu kalau misalkan apa yang diajarkan tuh sebenarnya nggak benar, cuman dia gimana caranya supaya dapat duit, dapat kepercayaan orang-orang gitu. Dan mungkin video-video yang tadi kan direkam tuh nggak cuma, menurut gue sih nggak cuma si dua anak ini yang korbannya, cuma mungkin ada banyak korban yang kita nggak tahu dan nggak ketahuan. Semoga sekte ini dan organisasi ini segera ditemukan polisi dan akhirnya lenyap gitu, karena benar-benar udah nggak manusiawi banget. Oke, sekian dari gue hari ini. Nanti kita ketemu di film-film berikutnya yang bakal seru. Oke, bye.